Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi kalami Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin wa Sayyidu Ghurril Muhajjalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli man ittaba'ahu ila yaumiddin. Hadis baru atau faedah? Halaman pinten nggih? Mi'a wa wahid. Masih membahas tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar setiap pribadi melazimi kesabaran walau bersama apa yang harus ia alami dari ujian dalam ia berislam. Al-insan utawi menungso iku muwallaun, nggih, wis dadi sifate menungso bil ajal, bil ajil. Al-insanu utawi menungso iku muwallaun, nggih, cirine menungso bil ajil, tergesa-gesa. Li'annahu sebab krana menungso iku khuliqa kaciptaaken min ajal, saking ketergesaan. Wa idza mongko ari kalane abta'a al ghairu, abta'a terlambat napa al ghairu kesainan anhu saking menungso, nafada mongko entek napa sabruhu kesabarane. Rodok telah didi sabar entek. Nggih, ngresae enek, ngresulane tukul, begitu dan seterusnya. Wadzaqa lan bakal sempit napa sadruhu dadane. Sesek, menggeh-menggeh, ora sabar. Nasian lali ana sak temene likulli ajalin. Likuli kangge saben-saben ajalin wektu kitaban ana pepesten musamma sing wis ditentokne. Semua waktu itu ada timingnya. Seperti zuhur. Mungkinkah kita sholat zuhur sekarang? Tunggu sehingga datang waktunya. Demikian juga kesuksesan ada waktunya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Demikian juga keselamatan ada waktunya. Demikian juga kemenangan ada waktunya. Wa annallaha lan sak temene Allah taala la yu'ajjalu, ora bakal iso disusu bi ajalatil khalqi kanthi kesusune makhluk. Sing kesulan sampean Allah taala wis netokne. Nah, ya demikian. Jadi kita ulang lagi, Allah Ta'ala tidak bisa diatur oleh siapapun
dan tidak akan terjadi di belantara makhluk Allah Ta'ala kecuali seperti yang ia ingini. Terjadinya sesuatu, kepada siapa terjadinya sesuatu tersebut, dan di mana terjadinya sesuatu tersebut, dan kapannya. Semua itu secara rinci tidak akan keluar dari apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis mas'ulum, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat, ya, lembaran-lembaran telah mengering, ya, sehingga harus terjadi apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wal ya'lam lan supaya ngerti sapa al abdu jejere kawula anna sak temene likuli samaratin kanggene setiap buah iku awanun ana wektune linudujiha cek matenge. Duren cek pongge sampean ndrok kena dipangan ora kena. Tinggi kekean ya ora kena. Wong tinggi kekean ya kudu ser bundere. Ora enek kok nyanggrok-nyanggroke. Lah pongge apa kena tinggi kekean? Mboten kenging. Ora kena dadi apa? Ketika dipanen sebelum waktunya. Ya, demikian. Pengen degan ketoke wis gedhi. Nggih. Ning urung wayahe dadi degan. Eneke jek cengkir, tok senggek, rumangsamu iso dadi degan. Nggih, tok imbu ning soramben, rumangsamu iso bertambah? Ya ora. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ceplukan rita ta ya, sing mbuh regane mek pira. Nek tok ora belum waktunya, ngakak. Begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kira-kira seperti apokat. Ngenteni tuwek mboten Pak Kusnun. Orang ngenteni tuwek ora apa-apa, tapi kira-kira apokat tuwek karo apokat nom dimbu padha-padha dimbune. Rasane beda napa ora padha? Mesti beda. Nggih. Wallahu ta'ala alam. Tebu ya ngono. Urung wayahe ditebang kok ditebang. Ya enek banyune, ning banyune ra iso dadi gula. Begitu dan seterusnya. Eneke mau ngasin. Ngentekne kayu ora ndadekne gula. Kenapa? Segala sesuatu ada timingnya. Wallahu ta'ala alam. Ketok-ketok barang ngono ya ngono, jare wong Jawa enek wektune. Lah nyapa kok ngono? Di saat itulah trek itu apa? Berguguran. Trek itu apa? Air tidak naik. Kadar air itu wis atus cara Jawane wit. Sehingga dari segi ketuaan kayu itu benar-benar sudah tua. Saiki aku takon, umpama saiki sampean ngothoki pring untuk gletakne, tak tinggal ngalih kira-kira nonole wis bek. Kenapa? Ya wis ngono kuwi. Kenapa? Karena saiki pring begitu enek ceblok banyu, walaupun pamangane hatos e kaya ngopo, tuweke kaya ngopo, kena banyu malih dadi nom maneh. Begitu dan seterusnya. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Fayahsunu inda idzin kitafuha. Fayahsunu lek mongko bagus inda idzin lek wektune wis teka kitafuha. Dadi dirah iki wis enak. Umpama rambutan diuncek wis nglongkop. Nggih, umpama tebu dijeklok dipangan wis legi, ora kok jek asin. Umpama degan dipecah ya wis kenek. Umpama duren wis ceblok berarti wis dilonggah dinteni wis mateng. Begitu dan seterusnya. Kenapa? Waktunya sudah datang. Wal istijal
Lan kesusu iku layun dijuha, orang dadekne kesusumu matenge buah niku wau. Bal balik yuhlikuha, ngerusak ing buah niku wau. Nggih. Urung ceblok, cik ijo disewenggek ngono ae. Rumangsane wis gedhi. Kemlamut yo ora enek, klawer-klawerane yo ora enek. Dadine mateng ya ora. Nggih. Mosok duren arep dilodeh, ora mungkin ta ya. Nah, jadi ketergesaan itu tidak akan membuat ia matang, ya, justru akan merusaknya. Wallahu taala alam. Waqat lan yakti temen kala dawuh sapa as-salafu para ulama salaf. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Man sapane wonge istajala sing kesusu tergesa-gesa syai'an ing sesuatu qabla sadurunge awanihi wektune uqiba bakal kaukum bihirmanihi terhalangi untuk mendapatkannya. Contoh sakniki. Semua kaidah itu lek gak gawe contoh ndak paham. Seorang anak ketika orang tuanya meninggal dunia, anak berhak dapat warisan apa ora? Dapat. Betul? Nyawang bapake randang mati. Gawakne bantal tumpangi bantal akhirnya bapake glagapan terus mati. Saya ingin bertanya. Anaknya sudah oleh warisan apa kan? Kenapa? Kan anak dapat warisan ketika orang tuanya meninggal dunia. Betul, tapi di sana ada penghalang. Penghalangnya apa? Pembunuhan. Ya, walaupun anak memiliki sebab dengannya ia mendapatkan waris. Ya. Apa sebab mendapatkan waris? 3. Coba perhatikan. Nasabun wa nikahun wa ni'matun. Ini 3 sebab dengannya seorang itu berhak mendapatkan waris. Nasab, anak, bapak, dulur, begitu dan seterusnya. Wa nikahun, pernikahan. Suami mendapatkan waris dari istri, istri mendapatkan waris dari suami ketika salah satu mereka meninggal dunia sebelum yang lain. Wa ni'matun, nikmat. Apa maksudnya nikmat? Jasa seorang yang memerdekakan budak ketika budak tidak memiliki ahli waris, nantinya yang memerdekakan itulah yang akan mendapatkan waris. Ini sebab. Tapi ingat, sebab ini nggak bisa untuk terpenuhi dengannya waris kecuali apabila terpenuhi syaratnya. Nah, syarat waris juga 3. Pertama, tahakkuk hayati al-waris. Ahli warisnya jelas-jelas diurip. Yang kedua, tahakkuk mautu al-muwaris. Sing marisi jelas-jelas wis mati. Uripe dah apik men, warisan kok katemo. Padahal katemone sik ngarit ning dalan. Bisa enggak disebut warisan kok katemo? Enggak bisa. Kenapa? Lho wong cik urip kok maris barange, bandane. Jadi yang kedua syaratnya adalah tahakkuk mautu al-muwaris. Yang mewariskan jelas-jelas sudah mati. Yang ketiga adalah tahakkuk sababul irs. Harus benar-benar adanya sebab waris mewaris. Apa tadi? Syarat waris 3. Yang mewariskan hartanya harus benar-benar sudah mati. Yang bakal menerima warisan harus benar-benar masih hidup. Walaupun jeda di antara keduanya hanya beberapa menit. Misalkan suami istri. Nggih. Mari bakul pentol healing ke alun-alun Blitar. Teko sanding makam. Wa ma adraka ma sanding makam. Terjadilah kecelakaan. Salah satunya meninggal dunia. Nelpon anake, "Le, mbokmu mati le ya, sabar ya le lo." Teng pundi, Pak? Ning sanding makam. Parani. Bareng diparani, bapak ya wis ora enek.
Siapa yang menjadi ahli waris? Bapaknya. Kenapa? Bapaknya masih hidup ketika matinya istrinya. Mau dibalik? Dibalik. Budal hilingnya di yang pantai. Terjadi kecelakaan yang Luk Songo misale. Kemudian si ibu nelpon anake. Le sabar ya le ya. Iki nek musibah, bapakmu ya wis ra enek. Iki arep digone ning rumah sakit. Diparani ning rumah sakit, mboke megap-megap mari ngono meninggal dunia. Siapa yang akan mewarisi? Mboke. Kenapa? Kenapa? Karena ketika bapaknya meninggal dunia, ibu masih ada. Siapa yang masih hidup, dia akan mewarisi walaupun jaraknya hanya beberapa menit saja. Karena ahli waris nanti beda. Kalau ibunya meninggal dunia dahulu, maka harta kembali kepada bapak termasuk ahli waris. Kemudian setelah itu harta itu dibagi kepada ahli warisnya bapak. Kalau sebaliknya, nah kepada ibu, kemudian setelah itu dibagi kepada ahli warisnya ibu. Begitu dan seterusnya. Ya, demikian. Jadi siapa yang meninggal dunia itulah yang mewariskan hartanya. Apabila seorang bapak meninggal dunia dan anak-anaknya masih hidup, maka anak-anak yang mewarisi. Ketika sebagian dari anak meninggal dunia, bapaknya masih hidup, siapa yang akan mewarisi? Bapaknya. Ya. Begitu dan seterusnya. Kemudian ini semua akan benar-benar terjadi waris-mewaris ketika tidak ada penghalangnya. Penghalang waris itu apa? 3 juga. Perhatikan. Qatlun, wariqun, wa ikhtilafu dinin. Qatlun adanya pembunuhan. Kuwi mang anake ra betah selak pengin oleh warisan. Bapake digegep karo bantal. Akhirnya bapake meninggal. Masalah, apakah anak dapat waris? Tidak. Kenapa? Manistajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Karena anak tergesa-gesa ingin mendapatkan waris. Ketergesaan dia justru menghalangi dia untuk mendapatkan warisan. Ya. Wariqun, demikian juga perbudakan. Budak tidak berhak mendapatkan waris. Kenapa? Budak itu tak punya harta. Apabila ia dikasih warisan, hartanya milik siapa? Majikannya. Sehingga warisan jatuh kepada orang yang tidak ada hubungan. Bukan bukan po-nya orang yang meninggal dunia. Dan itu tidak boleh. Harta tidak boleh diwariskan kepada orang yang duduk duduk po-ne orang yang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah wakhtilafu dinin, perbedaan agama. Jadi kemurtatan salah satu atau memang agamanya berbeda itu menghalangi untuk mendapatkan waris. Baik. Kemudian saya ingin ambil contoh lagi tentang bahwa ketergesaan itu akan mengakibatkan dia terhalangi untuk mendapatkannya. Contoh sekarang, misalkan iki nggih contoh lho Kang Bares. Kang Bares ae, Cik Bares. Ustadz Bares ini alhamdulillah Allah anugerahi istri kedua. Amin. Tapi istri keduanya masih kecil. Masih usia menyusui. Misalkan usianya baru 1,5 tahun. Res, kowe tak rabekne karo iki gelem res. Urun mawon. Saking senenge digawa mulih karo Kang Bares. Mari ngono ngomong karo Bu Bares. Dik tulung ngopenono iki ya. Ning aja sampe disusoni. Lah terus piye? Iki tak tukokne susu. Susu apa? Susu milk dan seterusnya. Oke. Krungu slak slenting Bu Bares bahwa dia adalah istri keduanya. Mulane sesuk aja digo mulih ya ta. Karo Bu Bares diombeni sithik.
loro, telu, papat kang pisan kas 5. Wis sah. Sah napa? Dadi anak susane Bu. Besok dadi bojomu ora Kang? Ora. Lah nyapa? Mulane ora sah seku susu digo mulai. Enteno gede sik. Kenapa? Apabila disusui oleh istrinya, maka menjadi anak susunya. Mimbabil faedah. Ini tak walik ya. Walik. Ini penting banget karena saya sering ditanya. Ben besok lek wis gedhe wis ndek bojo aja takon aku neh. Ustaz, bagaimana hukumnya? Istriku telah menjadi ibuku. La haula wala quwata illa billah. Pak Kusnun mesti paham. Cah cilik-cilik urung paham Pak Kusnun. Maka kita ulang lagi tidak bisa untuk menjadi ibu. Kenapa? Karena menyusui itu akan berefek. Ya, keharaman ketika di masa-masa menyusui yaitu ketika down 2 tahun. Sebelum 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun up maka tidak mengakibatkan sekarang selekas paham wong. Maka kita ulang lagi tidak akan mengakibatkan keharaman. Ya, wallahu taala. Jadi kita ulang lagi, kaidah ini bisa diaplikasikan pada semua masalah. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Kita teruskan. Satu contoh lagi, cek ganjil nggih. Contoh. Misalkan ada seorang sahabat yang sudah sangat akrab. Ia katakan kepada sahabatnya, "Kang, aku lek mati lemah sak lekel gentonge iku PN ya. Wong sahabat kok tenan to. Anak-anakmu piye?" "Ya wis setuju kabeh. Ngerti lek kowe iki sahabatku, tanda tangan kabeh." Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ora ndang mati. Akhirnya dijak ning alas dikamplengi, dilep-lepne terus modar ning dalan. Saya ingin bertanya, sing diwasiati meng sida oleh wasiat ora Kang Slamet? Hah? Enggak. Kenapa ndak? Ngenteni ra mati-mati dilep-lepne terus mati. Manis tak jala sayan qabla awani. Oh, kibabi hirmani. Mulane ora usah dadak kesusu. Barang-barangi enek waktune. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya. Demikian. Walihadza karena menika khataba Allah Ta'ala nimbali rasulahu ing rasulipun qailan kanthi dawuh fasbir sabaro. Kama kaya dene sabara wa sabar sapa ulul azmi minar rusul. Para utusan Allah Ta'ala ulul azmi. Ayat ini perintah darinya subhanahu wa ta'ala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani kesabaran sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Dan adalah Rasulullah SAW min ulul azmi. Dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asyrafi ulul azmi. Ya, demikian. Dan di sini beri faedah pada kita, tidaklah para Rasul ulul azmi mencapai derajat yang mereka telah capai kecuali karena kesabaran mereka dalam menjalani titah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat grade pertama mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran beliau luar biasa. Selanjutnya Nabiullah Nuh alaihi salam, kesabaran beliau juga luar biasa. Coba bayangkan, adakah di antara kita yang siap untuk berdakwah selama 950 tahun dan yang ikut mekur oh iya akeh jenenge sakmene iki yang ikut hanya padahal berdakwahnya berapa 950 tahun. Bahkan ketika Nabiullah Nuh alaihissalam, coba perhatikan, pernahkah kita mengalami itu, menyampaikan dakwah, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastawshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi ketika setiap kali aku berdakwah, bukannya mereka menerima, tidak, tapi justru mereka lakukan apa?
tutup mereka telinga dengan jari jemarinya. Bukan hanya dengan satu jari, tapi dengan beberapa jarinya. Apa maksudnya? Karena menunjukkan betapa mereka tak ingin mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh. Kita ini alhamdulillah para dai masihlah bisa didengar. Ya, pernahkah ada seorang dai yang ketika menyampaikan kemudian orang di depannya pada tutup telinga? Tak ada. Tidak cukup tutup telinga, mereka juga istaghsyaw thiyabahum, keruduan tutup telinga. La haula wala quwata illa billah. Namun bersama itu sabarnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, bacalah kisah-kisah para nabi terdahulu agar kesabaran di dalam berdakwah itu benar-benar dirasa, bukan hanya sekedar kisah ya yang tidak ada buktinya. Ya, demikian. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana ia diuji dengan ujian yang begitu luar biasa, bahkan dibakar. Ya, bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam, bagaimana Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, demikian. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum wala lanojo tasta'jil. Seliramu tergesa-gesa lahum untuk mereka. Terangkan kepada mereka bahwa kemenangan itu ada waktunya. Terangkan kepada mereka bahwa kemuliaan itu ada saatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa hakadzalan makatanlah ja'at khatimatul hadis. Penutup hadis menika bi hurufin kanthi huruf min nurin saking cahaya au salaha ingkang cahaya kalau disampaikan ila amakil qulub dumateng ati sining jero kono. Man huwa harisun, man hamba huwa ingkang piyambake harisun ingkang sangat berambisi alal ummati atas umat Rasulullah sallam. Harisun alaikum, azizun merasa berat alaihi ing atase umat, anatuha berarti umat. Rasulullah SAW merasakan apa yang dirasakan oleh umat, dan demikianlah seharusnya para dai mampu merasakan apa yang dirasakan oleh mad'uwinnya, sehingga Rasulullah SAW kalau beliau ingin menyampaikan dan ingin memerintahkan untuk bersiwak, beliau pandang hal tersebut akan memberatkan, sehingga Rasulullah mengatakan laula an asyqa alaikum nam la amartukum bisiwaki inda kulli wudu'in. Dalam ayat hadis yang lain inda kulli salatin. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW dan antisipasi jangan sampai umat terjerumus ke dalam yaitu kemaksiatan. Betul dalam diperintahkannya bersiwak, di dalamnya ada potensi untuk mendapatkan pahala dengan cabang ibadah yang berupa siwak. Tapi ketika umat enek sing gak telaten, umat ada yang merasa berat sehingga mereka akan meninggalkan apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang diperintahkan adalah merupakan kemaksiatan, sehingga walaupun mungkin dengan diperintahkan akan berpotensi mendapatkan pahala, tapi apabila berpotensi mendapatkan dosa juga, maka Rasulullah SAW tinggalkan itu. Kenapa? Darul mafazid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak bahaya berupa terjerumusnya umat ke dalam dosa lebih didahulukan daripada jalbil masalih, mendatangkan maslahat, yaitu disyariatkannya, diwajibkannya siwak. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Walakinnakum ning tetapi ini sampean kabeh iku tastajilun kesusu. Walakinnakum ning tetapi ini sampean kabeh iku tastajilun tergesa-gesa. Faja'an mongko teko hadhil kalimatu kalimat menika litungkidahum supaya nyelametne mereka min yaksin saking keterputus asaan. Ya isa ya yas terputus asa. Kada meh keputus asaan kalau wau ya dubu ila qulubihim gremet ning atine mereka. Ya, diawali dengan keluhan, tidak terus-terusan maka akan putus asa.
Makanya jangan sampai, tahanlah lisanmu dari untuk mengeluh sehingga akan hilang keterputusasaan tersebut. Hiasi lisanmu dengan kesabaran, hiasi lisanmu dengan munajat dan berbesar harapan. Niscaya Allah Ta'ala akan anugerahkan harapan tersebut di hatimu, dan engkau akan berbesar hati menjalani apapun yang harus kau jalani. Kenapa? Hati akan terbawa dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Apalagi yang diucapkan oleh lisan adalah sesuatu yang dipahami, sehingga sedikit demi sedikit hati itu akan tertata dan mengarah kepada apa yang dibawa dan diungkapkan oleh lisan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Falam yadfa'hum jaza'uhum ila tasarrufatin ta'ishat. Falam yadfa'hum, boten mendorong dumateng Rasulullah. Falam yadfa'hum, boten mendorong mereka. Jaza'uhum, nggih, keluhan mereka ila dumateng tasarrufat, nggih, langkah-langkah utawi sikap-sikap ta'isah sing ngawur. Kata sarrufati al-fariq, kados dene ngawuripun sekte-sekte talibun najat sing mencari keselamatan, alladzi ingkang yakhbitu khabtal aswa, yakhbitu terjerumus, khabtal aswa terjerumus kanthi ngawur. Khabata yakhbit itu turun, sing penting membaur, sing penting ambyur, begitu dan seterusnya. Sementara ia tak memiliki kemampuan untuk berenang, apa yang akan terjadi? Fayadhunnu khuyutal ankabut hablun najat. Sing penting mencolot gondelan. Gondelan nih. Khaytul ankabut. Jaring laba-laba. Kayak nek jaring ning ngesor, mencolot nyeblok ning jaring laba-laba sing rada gede. Saya ingin bertanya, kira-kira berat jenis dia yang mencolot karena melihat ada apa? Ada jaring keselamatan. Kira-kira bisa tertahan tidak dengan jaring laba-laba itu? Jaring laba-laba tidak bisa, kecuali hanya sekedar untuk mencari mangsa si laba-laba. Nggak bisa menyelamatkan kamu. Ya, demikian. Jadi kita ulang lagi, orang-orang yang tergesa-gesa ingin segera instan dalam mendapatkan kemenangan demi Allah. Tanpa kesabaran mereka jalani demi Allah, itu semua tidak akan membawa kepada sukses mereka. Tidaklah sikap-sikap mereka yang ngawur tersebut, kecuali akan semakin memperburuk nilai dakwah di hadapan umat dan akan mengakibatkan mereka segera tertangkap oleh pihak-pihak yang berwenang. Begitu dan seterusnya. Itu kenyataan. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita di Suriah. Apa yang terjadi sekarang? Tanah-tanah mereka dikuasai, negeri mereka dikuasai oleh orang-orang Iran di situ kebanyakan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Di mana seandainya mereka bersabar sedikit saja, mungkin masalahnya tidak akan seperti itu. Nah, ya, innaha sayhatun nabawiyah, innaha kalimat menika, walakinnakum tastajilun. Sampai ini tergesa-gesa. Sayhatun merupakan ya teriakan nabawiyah saking Nabi, tukidu sing gugah zawil hamasyat, wong-wong sing sekedar memiliki hamasah saja, semangat saja. Nah, al-fairah wal atawatif lan perasaan atau ambisi atau semangat. Nah, as-sairah sing murad madid semangatnya, angas-angas. Ana arbiu sabaro ala anfusikum atas diri kalian. Arbi itu sabarlah, kasihanilah ala anfusikum atas diri kalian. Fa innallaha mongko sak temene Allah iku balighun amrahu, bakal menyampaikan amrahu urusannya. Tanggung jawabnya, kemenangan itu tanggung jawab Allah. Kemenangan itu pasti akan sampai kepada kalian. Ning yo ora kudu saiki. Ora kudu saiki. Ya. Fa inna Allah balighun amrah. Allah Ta'ala pasti akan menyampaikan perkaranya.
Qad yakti temen ja'ala dadosaken sapa Allah likulli amrin kangge sedaya masalah, kangge sedaya perkara qadara kadaripun. Masing-masing ada kadarnya, masing ada waktunya. Wal isti'jal lan ketergesaan iku muawwilun yahdimu bina'al Islam. Nggih, wal isti'jal lan ketergesaan iku muawwilun iso ngakibataken yahdimu bina'al Islam, menghancurkan bangunan Islam kalau wau. Wa yaqta'u tariqa dakwah ilallah, lan memutus jalan dakwah dumateng Allah taala. Sehingga akhirnya para dai enggak boleh untuk berdakwah. Kenapa? Tergesa-gesa dai tersebut. Ya, wa yumakkin litawaghid lan dadosaken mungkin kangge para taghut min riqabid du'at. Min riqabid du'at, menangkap para dai. Wa qad bayantu dzalika fi kitabi ad-da'wah wad du'at baina tahqiqi at-tawakkul wal istijaa wal isti'jal an-nata'ij. Dan ini sudah saya terangkan dalam kitab saya, kitabnya Syekh Salim yang berjudul Ad-Da'wah wa Du'at, dakwah dan para dai baina tahqiqi at-tawakkul, antara benar-benar mewujudkan tawakal, wal isti'jal dan ketergesa-gesaan, an-nata'ij untuk mendapatkan hasil. Artinya pentingnya bagi dai untuk bertawakal kepada Allah taala. Bukankah seorang dai ketika ia keluar dari rumahnya, ia selalu berucap Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tawakal adalah merupakan keharusan bagi para dai bersama usaha yang memungkinkan dan dibolehkan menurut syariat. Demi Allah, ketergesaan itu tidak akan bisa menjadikan matangnya sesuatu yang masih mentah. Tidak akan bisa menyegerakan kemenangan yang belum tiba saatnya. Kenapa? Karena umat belum memiliki kesiapan untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Min ahkami siyasah syariah, termasuk hukum siyasah syariah. Nah, wa ihkamiha lan pakem-pakemipun. Ihkam pakem-pakemnya ayu korona, supaya dipun gandengaken al-ibtila, nggih, al-ibtila ujian, wasabr lan kesabaran, wal juhud lan kesungguhan, ya, al-mudammini sing jamin amalan wasian, cita-cita yang sangat luas, ya. Jadi kesabaran dan kesungguhan dua-duanya adalah merupakan harus senantiasa sinergi. Ketika orang itu sabar, ketika orang itu sungguh-sungguh, bolehlah ia bercita-cita. Sabar tok, tidak sungguh-sungguh, boleh bercita-cita? Tidak bisa. Kapan dia orang boleh bercita-cita? Ketika ia memiliki kesabaran dan ia memiliki kesungguhan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qaidatun, menika merupakan kaidah min qawaid tarbiyah imaniyah, saking kaidah-kaidah tarbiyah imaniyah. As-salah Rasulullah SAW ingkang dipun bangun dening Rasulullah SAW. Wa huwa lan Rasulullah iku yasna'u al-jil, lagi membentuk al-jil, generasi al-qudwah al-awwal, generasi percontohan pertama, ala ainillah, di atas pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan itu ada, kesabaran itu harus selalu mengiringi. Sungguh-sungguh ning kosro enggak bakal jadi. Sabar ning ora tenanan. Jadi ya mek kur sabar. Ya ora sida subur. Wong sabar niku iso dadi subur nek ada kesungguhan. Ya, dan inilah metode yang senantiasa diugemi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik santri juga begitu. Kesabaran itu harus.
ning kesungguhan iya. Aja sampai gremis sithik. Kah aku Pak War teko, nanya apa? Gremis ae. Tak ngurungi pite ae jare ponakanku. Santrine diwehi tugas kok kaduan. Daring ngono rumah samu. Sesuk ngono neh, sok mben ngono neh. Kira-kira setahun katam napa mboten kitab sing kudune katam? Ya ora katam. Ujiannya wae oleh sakmene. Ning mek gur sakmene. Lah nyapa? Ustaz menabsen. Ya sabar. Ning kesungguhan adalah merupakan harus balancing keduanya. Adanya kesungguhan dan adanya kesabaran. Wallahu ta'ala alam. Termasuk kesabaran adalah sabar dalam menyampaikan. Termasuk kesabaran para santri adalah sabar untuk menghafal, sabar untuk jauh dari keluarga. Mas Lukman nggih. Sabar untuk dan seterusnya. Ya. Nah, betul orang yang sabar bakal subur ketika sabar itu diimbangi dengan kesungguhan. Enek sabar tok, ora iso sabar. Ora butuh sinau, sabar tok. Oleh nilai 0 bunter sabar. Nanya apa? Kena tinggi goreng dan seterusnya. Kowe lek ndok tenanan, lek ndok iki mek ndok bunter kena tinggi goreng apaan? Maka kita ulang lagi, sabar akan bernilai ketika ia bersinergi dengan kesungguhan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya. Wa yusbighu qarnal uswah, wa yusbighu lan Rasulullah SAW sedang mewarnai. Yusbigh itu artinya dari kata-kata as-sabgh. As-sabgh itu wenter. Artinya sedang mewarnai. Seorang yang mewenter kan mewarnai kan? Ya, mencetak setelah dicetak diwarnai. Qarnal uswah, generasi percontohan, al-amsal yang paling sempurna. Ya, bisibghatillah, dengan celupan dari Allah. Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Nah, fafi ahlika al-dhuruf wa akhrajil awqat. Nah, fafi ahlaki dzuruf wa akhrajil awqat. Ya, fafi moko ing dalam akhlaki dzuruf, kondisi sulit, wa akhrajil awqat, waktu yang sangat sempit, sangat berat. Karena itu berat. Kondisi sulit, akhlakil dzuruf, kondisi sulit, wa akhrajil awqat, waktu yang sangat berat. Karena Rasulullah SAW, ana sapa Rasulullah SAW iku yusyayyi. Nah, Rasulullah SAW yusyayyi, membangkitkan fi nususi ashabihi, ing dalam jiwa-jiwa para sahabatipun al-amal, cita-cita bi ghadin, hari esok musyrikin lil Islam, yang akan terbit untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Wa hadza lan menika iku wadihun, jelas sangat fi hadis Khabbab radhiyallahu taala an, ing dalam riwayat hadis Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu taala an. Wa min dzalika, di antaranipun ma akhrajahu Ahmad, ingkang dipun riwayataken dening Imam Ahmad bisanadin hasanin kanthi sanad ingkang hasan, anil Barra bin Azib, saking Barra bin Azib, qal Nabi dawuh, qal piyambake dawuh, amara wis perintahna ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hafril khandaki, supaya menggali parit. Ketika mendengar bahwa kaum musyrikin Quraisy yang membonceng kaum Hawazin dan musyrikul Arab yang waktu itu mereka akan menyerang kota Madinah, ya, kemudian Rasulullah SAW sebagaimana sebelumnya senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana menghadapi orang musyrikin Quraisy ini. Di situ ada seorang sahabat baru namanya Salman Al-Farisi, sang ahli strategi perang dari negeri Persia, ya,
dalam bermusyawarahnya Salman Al-Farisi mengusulkan setelah melihat peta kota Madinah. Setelah melihat peta kota Madinah, bagaimana kota Madinah? Satu yang diketahui bahwa kota Madinah itu ada 4 penjuru, bisa istilahnya jalan ke Madinah. Tapi 2 penjurunya tidak mungkin dilalui. 2 penjurunya adalah Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Apa itu Harrah? Harrah adalah bebatuan hitam yang terjal, yang tajam. Itu ada di 2 tempatnya. Gharbiyah, Syarqiyah. Sudah pernah ke sana, Ustaz? Alhamdulillah. Dan itu jangankan kamu lewat, onta aja nggak berani lewat situ. Karena terjalnya. Karena tajamnya batu-batunya. Sehingga tidak mungkin Madinah diserang dari 2 arah tersebut. Ya. Dan di Madinah itu ada 2 saniyah, Saniyatul Wada, Shimaliyah dan Janubiyah. Mekah asalnya mana? Selatannya Madinah atau utaranya Madinah? Selatannya Madinah. Setelah itu Salman Al-Farisi punya pemikiran, tidak mungkin orang musyrikin Quraisy akan menyerang lewat utara. Kenapa? Utara itu datang dari Suriah, dari Damaskus, itu dari utara. Sementara Makkah dari selatan. Sehingga Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah, gali sepanjang jalan masuk Madinah yang dari arah selatan. Adapun dari arah utara tidak mungkin. Karena tidak mungkin mereka akan menyerang dengan mutar seperti dahulu. Mutarnya sangat jauh. Gunung-gunung di Madinah itu sangat melelahkan. Ya. Demikian. Nah, diterimalah oleh Rasulullah SAW sehingga diputuskan untuk digali Khandaq. Ya, benteng dengan digali. Dikatakan di sini, amarana Rasulullah SAW, Rasulullah perintah bihafril khandaqi, untuk menggali parit. Masalah, kenapa kok digali parit? Menutup jalan. Bukan dengan dibangun tembok, tapi digali parit dari arah Mekah, dari arah selatan. Kenapa dari arah selatan? Karena tidak mungkin Madinah diserang dari arah barat. Tidak mungkin Madinah diserang dari arah timur. Kenapa? Arah barat dan arah timur ada 2 hamparan dataran yang penuh dengan batu terjal yang tajam, tidak mungkin dilalui. Ya, demikian. Sehingga satu-satunya jalan adalah arah selatan, dan itu digali parit agar mereka tidak bisa masuk leluasa. Nah, ketika menggali Khandaq, parit tersebut, wa aradat lana sakhratun, wa aradat lan terbentang lana kangge kita sakhratun, batu besar, fi makanin minal Khandaq, wonten ing salah satu titik dari parit yang harus digali. La ta'khudhu fiha muawil. La ta'khudhu fiha, ndak enek sing iso mecah al-muawil, pemecah, penggebal batu. Qal dawuh sapa Khabbab, fasyakauna, mongko kita ngeluh mengadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, mongko dugi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi. Qal qala Auf, dawuh sapa Auf, wa ahsibuhu, aku menyangka Rasulullah qala dawuh wadha'a saubahu, Rasulullah sallallahu delehaken klambine. Jadi pareng tiang niku di hadapan orang lain ote. Nah, karena ketika mendapati batu sing melintang, nggak bisa dihantemi martil, nggak bisa diangkat. Sing obah menungsani duduk watune. Ya, demikian. Maka mereka mengeluh kepada Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah SAW pun turun dengan sendirinya ke batu tersebut dan diletakkan bajunya. Ya, demikian. Summa sak banjuri habato Nabi turun ila sakhratin men watu sing ndak kena dipecah niku wau. Fa akhadha mangka Rasulullah sallallahu mundut al mi'wala ing amer bodhem. Faqala Nabi dawuh bismillah. Fadaraba mangka ngepruk sapa Kanjeng Nabi dorbatan sak hanteman sak kepruan cetas. Nggih. Nah. Ya. Demikian. Fakusira mongko pecah sulusul hajari sepertiga batu. Dadi yai ngene iki lho kaya Rasulullah. Aja mek dadi yai peh dadi yai lengguh kursi judang juding bebetan sing rasa mangan sing wareg. Yai ora ngono kuwi mang. Rasulullah ya yai, Rasulullah ya pemimpin, kabeh ndak godak mecahne watu, jenengane Rasulullah SAW mandap, beliau turun dengan sendirinya, mengasih contoh. Mas Lukman, lek dadi yai aja mek bebetan, aja mek lungguh, aja mek judang, kasih contoh. Bahkan ketika kerja bakti juga begitu. Demi Allah, saya masih ingat tahun 1997-an kalau enggak 98. Waktu itu kita lagi bangun asrama. Saya menyaksikan bagaimana Ustadz wa Walidi Aunur Rafiq Ghufran Hamdani, beliau di posisi paling berat dan kami berada di sampingnya. Posisi nampani molen itu luar biasa dan tidak berhenti sampai berhentinya, dan tidak berhenti kecuali berhentinya molen sampai terakhir. Beliau mencontohkan kepada kami bagaimana amal soleh tersebut, bagaimana ro'an, bagaimana kerja bakti, bagaimana membangun pondok. Ya, ketika semuanya istirahat, saya lihat Ustadzi memegang alat penumbuk, ya, masjid, ya, di depan rumah beliau itu. Tidak tahu sekarang masjid apa namanya, masjid Ibtidai mungkin sekarang. Artinya kami menyaksikan bagaimana beliau sebagai guru kami, beliau sebagai kiai kami, beliau juga yang mencontohkan kepada kami dan yang terdepan dalam memberi contoh bagaimana amal soleh dan kerja bakti itu. Ya, lain dengan santri Al-Furqan zaman sekarang. Cik tahu ini kerja bakti ora le? Masih ada ya. Nah, di sini kalau perlu dikerahkan untuk kerja bakti begitu dan seterusnya. Ya, piye carane naleni besi, piye carane ngangkat luluan, piye carane ngopeni wedhus niku penting lho Pak Gus. Bab tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka sudah harus pernah apa? Menggembala kambing, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Ya. Wa qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Allahu akbar. Allahu akbar. U'titu aku kaparingi mafatihas sam. U'titu aku kaparingi mafatihas sam, kunci-kunci perbendaharaan negeri Syam. Ya, yang di situ waktu itu dikuasai oleh Romawi. Baitul Maqdis dikuasai oleh Romawi. Ya. Wallahi demi Allah, ini sungguhnya aku la ubsiru, niscaya aku melihat kusuraha, gerbang-gerbang Syam, al-khumur yang merah dan harta-harta yang emas, min makani hadza, dari tempatku ini. Jadi dikasih support oleh Rasulullah. Padahal mereka kondisinya bagaimana? Sedang akan dikepung oleh orang musyrikin Quraisy. Sedang membuat galian parit sebagai pertahanan terakhir. Karena tidak mungkin kaum musyrikin Quraisy akan dilawan. Karena mereka datang diboncengi dengan pasukan sekutu dari Hawazin dan seterusnya dan musyrikul Arab sekitar Madinah. Ya.
dalam kondisi yang sangat genting, dalam kondisi nyuwun sewu mereka lapar. Abu Bakar nyuwun sewu ganjel wetengi dengan batu. Rasulullah tampakkan bagaimana beliau ganjel perutnya dengan 3 batu. Demi Allah, wong sing wetengi ra patek penak ganjelen karo watu. Kenapa? Watu niku atos, Kang. Nomor 2, watu niku sifatnya panas napa dingin? Napa Pak Kusno? Batu niku sifatipun dingin. Ya, nyaman. Ditaleni dupet-dupet, templekne weteng cencang maksek. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana mengikat perut dengan batu. Nah, dalam kondisi itu Rasulullah SAW memberi support kepada mereka. Ya, Allahu Akbar. Kita akan menang, kita akan menguasai Romawi. Mereka akan menguasai Romawi. Mungkin orang gila akan mengatakan kaum muslimin akan menguasai Romawi. Mimpi apa? Tapi demi Allah terjadilah apa yang disabdakan Rasulullah. Bahkan Baitul Maqdis tunduk dan jatuh di tangan kaum muslimin, dan Umar bin Khattab sendiri yang datang untuk menerima kunci Baitul Maqdis. Ya Allah, bukakanlah Baitul Maqdis dan jadikanlah dia untuk kaum muslimin sebagaimana kau telah jadikan di zaman Umar bin Khattab untuk kaum muslimin. Nah, wallahu taala a'lam. Summa qal, lajeng Rasulullah mengatakan lagi, Bismillah, dihantam kedua, pleng. Wa daraba ukhra, Rasulullah memukul dengan pukulan yang lain. Fakasara sulusul hajar, fakasara mongko pecah sulusul hajar, sepertiga batu. Sepertiga lagi. Faqala, Nabi dawu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aku kaparingi mafatika Faris, kunci-kunci perbendaraan Persia Raya. Wallahi demi Allah, ini sak temani aku la ubsirul madain, yakti aku ningali madain kota-kota Persia, wa ubsiru qasraha, dan aku melihat istananya, bentengnya, al-abyado, benteng putih, Romawi benteng merah, min makani, dari tempatku. Ya, sumakal, artinya yang kedua juga demikian. Dalam kondisi genting dikabarkan oleh Rasulullah bahwa pasti akan terjadi tunduknya Persia di dalam naungan Islam, dan betul terjadilah itu pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga. Sehingga terbawalah dari Persia seorang budak namanya Abu Lu'lu' Al-Majusi, budaknya Mughirah, yang akhirnya dialah yang telah membunuh Umar bin Khattab, dan kuburnya diabadikan oleh orang-orang Persia, orang-orang Syiah, dan dijadikan sebagai wali bagi mereka, dan mereka ingin dikumpulkan bersama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, itulah Syiah dan agama mereka. Kebencian mereka kepada Umar bin Khattab sangat, karena Umar bin Khattab telah menghancurkan negeri Persia, ya, dan mencabik-cabik kekuasaan mereka, sehingga tidak akan ada lagi Persia setelah dihancurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, demikian. Sumakal, kemudian Rasulullah SAW berucap lagi, Bismillah, Bismillah, wa daraba darbatan ukhra, dibodem malih. Berapa kali Rasulullah memukul? 3 kali. Kalau begitu Rasulullah itu sang pembodem jitu. Para sahabat ngwamplengi karo bodeme mek menteles watune. Ya, ya memang namanya bodem itu ada triknya. Kalau nggak ada trik, ya ene megur semplah tangan mentelese watu.
Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ketika para sahabat tak mampu untuk memecahkan batu yang besar itu, apalagi memindahkannya. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulnya apa yang Allah anugerahkan. Dan saat itu Allah tampakkan setiap kali pukulan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan ketundukan dari mereka orang kafir kepada kaum muslimin, mulai dari tunduknya Bizantium atau imperialis Romawi, dan juga tunduknya imperialis Persia. Kemudian yang ketiganya dikatakan di sini, wa daraba darbatan ukhra faqala'a baqiyatal hajar, faqala'a saged nyongkel sapa Rasulullah baqiyatal hajar, batu sisa kala wau, sehingga disisihkan dan sehingga bisa digali parit. Nah, faqala Rasulullah SAW dawu Allahu Akbar, itu aku diparingi mafatihal Yaman, gerbang-gerbang perbendaraan negeri Yaman, kerajaan Yaman. Abraha dari negeri Yaman. Demikian. Wallahi demi Allah, ini saat temannya aku la ubsiru yakti aku ningali abwaba San'a, gerbang-gerbang negeri San'a, min makani, dari tempatku ini. Saya ulang, dalam kondisi genting Rasulullah SAW membesarkan jiwa para sahabatnya dan membesarkan cita-cita mereka bahwa mereka akan menguasai dunia. Dunia barat akan dikuasai dengan tunduknya Romawi, dunia timur akan dikuasai dengan tunduknya Persia, dunia selatan akan dikuasai dengan tunduknya negeri Yaman. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Walaka lan kang ini sampean anta tasawwar, bayangno al yauma ing dina iki kaifa kepiye yaqau terjadi mislah hadzal qaul, ucapan semacam ini fil qulubi ing dalam hati, wal uqul lan ing dalam akal. Waqad lan yang ditemenin sahabat al-ahzab haulal Madinah, insabat sampun mengepung al-ahzab sekutu haulal Madinah, di sekitar Madinah. Saya bertanya, seandainya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tersebut, disabdakan Rasulullah, diucapkan kepada mereka-mereka para pergerakan, partai-partai Islam yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Islam, bahwa wajibnya bagi setiap pribadi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah pasti membawa kepada kemenangan. Saya ingin bertanya, apakah mereka akan menerima ajakan kita? Wal iyadzu billah, mereka tidak akan menerimanya. Wa dayyaqu 'alaiha al-khanaq. Wa dayyaqu, lan orang-orang musyrikin Quraisy sudah dayyaqu, dhaqa ya dayyaqa yudayyiqu, dan mereka telah mengepung alai yang atase Madinah al-khanaq, seluruh jalan masuknya. Lakin yang tetapi nufusul muslimin, jiwa-jiwa kaum muslimin, lam tatir, boten mabur syiaan murad marid, bal bahkan jabahu al-hadir al-mur, jabah mereka menghadapi. Jadi kata jabah itu batuk, artinya menghadapi, dihadapi. Al-hadira al-murra, al-hadira kenyataan, al-murra yang pahit. Wahum dan mereka iku mau muwattidu al-amal, muwattidul amal, mengikat cita-cita, fi ghadin karimin, ing dalam hari esok yang mulia. Sayashriku binurillah, bakal terbit kanti cahaya Allah alal ardi, di bumi, liyamla'aha adlan wa ilman, supaya terpenuhi bumi kanti adlan, keadilan, wa ilman, dan ilmu, kama kaya dini
muliat wis terpenuhi jauron, kelaliman, wajahlan lan kebodohan. Ya, demikian. Bagaimana tidak? Rasul sabdakan, barat akan kalian kuasai. Rasul sabdakan, timur akan kalian kuasai. Rasulullah katakan, selatan akan kalian kuasai. Ya, dan terjadilah seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Ya. Laqad yaktik teman kana ono hadza zilzal madatun litumakninah. Kegoncangan menika, apa goncangnya? Diserbunya Madinah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, musyrik kufar Hawazin dan musyrikul Arab. Justru madatun litumakninah, sebagai unsur pembangkit tumakninah. Wathiqah lan unsur keteguhan, wal istibsyar lan unsur mendapatkan al-istibsyar, mendapatkan kabar gembira, wal yakin dan unsur keyakinan. Jadi ketakutan itu tidak membuat mereka takut. Genting itu tidak membuat mereka takut. Justru genting itu membuat mereka semakin bersemangat, semakin menunggu janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados Allah Ta'ala diakon wonten ing surat Al-Ahzab ayat nomor 22, walamma, perhatikan di sini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Wala malan ari kalane ro'ani ngali sapa al mukminun kaum mukminin al ahzab ing sekutu. Qalu mereka katakan, hala iki ma wa'adana Allah, sing dijanjekne dening Allah. Datangnya orang kafir itulah yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ma wa'adana Allah ingkang dipun janjiaken dening Allah wa rasuluhu lan dipun janjiaken dening rasulipun, wa sadaqallah lan Allah bener, wa rasuluhu lan rasul ugi bener, wa ma zadahum dan tidaklah menambah mereka dikepungnya musuh illa kejaba imanan keimanan wa tasliman lan ketundukan. Tunduk mereka kepada Allah, tidak akan berbuat kecuali sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Iman akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemenangan darinya Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari kisah perang Khandaq. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi percontohan umat bahwa mereka adalah generasi yang selalu besar harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengambil jalan yang semestinya diambil, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kepada Allah ta'ala dan Rasulnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan itulah jalan kemuliaan itu akan didapatkan, bukan dengan jalan yang mereka bikin-bikin dan itu menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita kesabaran, namun juga diiringi dengan kesungguhan, karena dua partikel itulah yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.